Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Selanjutnya di video ini, kita akan bahas mengenai properti display pada CSS. Namun sebelum itu, ada hal kecil di sini yang harus dikenali sebelum kita bahas mengenai display pada CSS, yaitu mengenai yang namanya Normal Document Flow. Nah, jadi Normal Document Flow itu merupakan istilah untuk menyebut bagaimana elemen HTML jadi proses dan ditampilkan oleh browser secara normal, ya tanpa campur tangan dari CSS. Nah, ada dua istilah di sini untuk menyebut dan membedakannya elemen atau tag HTML ketika ditampilkan pada browser. Yang pertama, ada yang disebut dengan block level element. Jadi secara default, elemen atau tag HTML itu akan ditampilkan di bawahnya dan membuat baris baru. Jadi ada beberapa tag HTML di sini yang termasuk dalam block level element. Nah, salah satunya tag H1 sampai tag H6. Dan supaya ada bayangan mengenai block level element ini akan saya contohkan di sini. Di sini saya sudah punya tag H1 dan tag T. Ya, kedua tag ini itu merupakan block level element. Jadi secara default elemen atau tag HTML itu akan ditampilkan di bawahnya ya, dan membuat baris baru pada saat dia browser. Nah, jika kita lihat pada browser ya, untuk tag H1 ini ya, ini akan dicetak di baris pertama, dan ketika ya saya punya tag H1 lagi, ini saya copy, saya paste, dan akan ditampilkan di bawahnya dan membuat baris baru, ya bukan di sampingnya. Dan begitu pula dengan tag T. Jika saya copy ya, tag P ini dan paragraf ini, saya refresh, dan maka akan ditampilkan di bawahnya dan membuat baris baru, ya bukan berada di sebelahnya atau di sampingnya. Nah, untuk contoh yang lain tag HTML yang memiliki block level element, untuk tag P ini saya hapus dulu, kemudian yang H1 ini saya hapus, saya refresh lagi. Contoh yang lain itu list element, ya. Tag UL. Di dalamnya ada tag key. Kemudian di sini saya isi dengan list element. Jika saya dapat bosannya, nah maka tag UL ini itu akan berada di bawah tag P ini, ya bukan di sampingnya. Begitu pula dengan tag LE. Jika saya copy tag LE ini, ya sebanyak 4 kali saya refresh, nah secara otomatis akan ditampilkan di bawahnya, bukan di sampingnya. Jadi intinya sekarang tag HTML yang kita gunakan, ya kemudian kita lihat hasilnya di browser. Jika ditampilkan di bawahnya,
ya, dan tentu membuat baris baru, maka itu adalah block level elemen. Ini secara default, elemen atau tag HTML akan ditampilkan secara berdampingan, ya berdampingan dari kiri ke kanan dalam baris yang sama. Dan seperti apa contohnya? Kita lihat lagi, kita kembali ke kisah snowcode ya. Untuk tag HTML yang masuk kategori dari domain level elemen, ini salah satunya adalah tag A, tag A. Kemudian di sini saya isikan dengan link. Kita lihat hasil di browser saya refresh. Nah, ini sudah ada link. Sekarang ini akan saya copy di blog. Kita refresh. Nah, maka elemen tersebut atau tag tersebut itu akan ditampilkan secara berdampingan. Dari kiri ke kanan dalam membaris yang sama. Ya, kalau tadi akan ditampilkan di bawahnya dan membuat baris baru. Ya, kalau inner level element itu akan ditampilkan dalam baris yang sama. Kalau saya copy lagi, ya saya cukup kuat ini. Saya replace lagi. Nah, akan terus berusaha berada di sampingnya. A berada di sampingnya. Nah, contoh yang lain untuk inner level element ini, tag input ya, yang merupakan salah satu elemen dari form. Code dengan catatan, sepanjang masih muat di dalam parent elemennya, jika sudah tidak muat lagi, inner level element akan mengambil tempat di baris berikutnya. Nah, maksudnya bagaimana? Jika saya tambahkan lagi di sini, ini saya copy, kemudian saya refresh, maka dia akan berada di bawahnya. Nah, kenapa? Karena parentnya sekarang atau elemen pembungkusnya itu tidak muat di sampingnya. Nah, jadi ketika parent elemennya tidak muat, maka akan diturunkan di bawahnya. Kalau saya perbesar urusannya, itu berada di sampingnya, tapi kalau saya kecil, nah, seperti ini, jadi parent atau elemen pembungkus ya, dari tag ini itu adalah body atau selebar web browser. Saya cukupkan 4 di sini untuk input teksnya. Saya refresh. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, dengan property display, kita dapat mengatur atau mengubah ya tampilan dari sebuah elemen. Yang tadinya block level elemen, itu bisa kita ubah ke indent level elemen. Ya, begitu pula sebaliknya. Contohnya, kita kembali ke Visual Snowcode. Untuk tag input ini, ya kita tahu tadi bahwa ini adalah inner level element. Kita bisa mengubah ke block level element. Property CSS. Di sini saya sudah siapkan saya 18 ya. Block. Ya, karena tadinya adalah nilai, kita akan mengubah tag inputnya dari block. Kita kembali ke posanya, saya refresh. Nah, maka ini akan buat susunan ke bawah. Ya, atau jika kita ingin semua block inner level elemen ini dijadikan block, di sini bisa kita grupun selektor ya, tag A dan input display adalah block. Kalau saya refresh, di sini ada tag A. Saya tambahkan margin di sini. Margin to 5 pixel. Kemudian jika kita ingin mengubah ya elemen HTML yang block level elemen, kita jadikan inline. Dan ini bisa saya contohkan di elemennya ya. Di sini ULLI.
dan menggunakan seletongnya UL ya LE. LE di dalam UL display inline. Oke. Sampai di sini kita kembali ke browser saya refresh dan maka akan berjalan ke sana. Pin dalam satu baris dan dari kiri ke kanan. Satu catatan di sini khusus untuk yang display inline-nya. Menggunakan properti display dengan value inline, maka kita tidak bisa mengubah lebar dan tinggi 100 pixel. Kemudian lebarnya saya kasih 100 pixel. Lawan kering. Oke, kita kembali ke browser saya refresh. Ini sudah ada ya. Dan we display inline. Dan root ini itu tidak mempengaruhi. Begitu pula jika di sini ya saya menambahkan properti margin. Margin top. Kasih 30 pixel. Kita lihat hasilnya di browser saya refresh. Tidak terjadi apapun. Begitu pula jika kita memberikan properti margin button 20%. Ini setelah kembali display inline itu tidak akan mempengaruhi ketika kita menambahkan properti height dan width, begitu pula margin top dan margin button. Dan jika kita ingin elemen ini bisa berpengaruh pada properti height dan width, display dari sini kita bisa menggunakan value display yang terakhir, yaitu inline block. Sekarang jika kita lihat hasil browser saya refresh. Sekarang dengan menggunakan display inline block, kita sudah bisa mengatur lebar dan tinggi dari sebuah elemen tersebut. Kita dapat mengatur atau mengubah tampilan dari sebuah elemen yang tadinya block level elemen bisa kita ubah ke inline level elemen. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.